Gimana kabarnya adik-adik semuanya? Pastinya baik. Luar biasa semuanya juga ya. Pagi hari ini kita akan memulai ibadah online kita. Nah sebelumnya kalian mau mengajak kita semua untuk berdoa dahulu. Semuanya adik-adik yang di rumah duduk manis, lipat tangan, tutup mata. Kita mau berdoa mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Ayo kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari yang baru yang sudah Engkau berikan buat kami. Terima kasih untuk setiap berkat-Mu yang boleh kami nikmati pagi hari ini. Dan sebentar lagi Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Engkau berkati ibadah kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita mau nyanyi apa ya Kak Novi? Pagi ini tuh Kak Novi tuh pengen nyanyi itu yang semangat. Oh yang semangat. Apa kabarnya di sini? Apa kabarnya yang di rumah? Ya kita sama. Semangat. Kak boleh. Apa kabar? Mari bergembira, tepuk tangan, keringkan matamu, goyang kaki kanan, goyang kaki kiri, putar 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 putar.
banget. Harus itu. Siap ya teman-teman ya semuanya ya. Kita mau angkat satu pujian. Mata kecil, mulut kecil ini. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Kau kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Sekali lagi. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Kau kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Kau kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Bagi orang yang percaya padamu. Sekali lagi, bagi orang yang percaya padamu. Bagi orang yang percaya Ayo adik-adik yang di rumah, kita akan berdoa sebelum firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami mau belajar firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami bisa mendengarkan dengan baik dan buka setiap hati kami ya Tuhan, supaya kami siap untuk menerima firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita kan tadi sudah memuji Tuhan nih. Kita sudah bermain bersama-sama. Bukan bermain Kak Novi. Apa sih? Gak ada bermain tadi itu. Oh iya sih, lupa. Kita
kita Kita sudah tidak Ya, bernyanyi dan bersuka cita ya. menggerakkan dada. Aku mau belajar firman Tuhan. Apa sih ceritanya Kak Ita? Kasih tahu dong sama kita di sini. Kasih tahu sama Tunggu, adik-adik yang di rumah siap ya untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Ambil Alkitabnya dulu. Iya, Alkitabnya disiapkan dulu dong. Ya. Nah, ayo. Oke, yuk. Oke, teman-teman sekalian, hari ini kita mau belajar bersama-sama mengenai satu tema yang luar biasa. Ini luar biasa loh kan ini temanya. Tahu Wow, ini temanya? Luar biasa. Apa ya itu ya? Itu ya. Sebesar apa ya? Sebesar Candi Borobudur? Oh, Kayaknya kurang besar. Kurang besar. Kurang gede. Sebesar Menara Eiffel? Kurang itu gede. bukan sebesar, setinggi. Ya, bahasanya Sebesar dan setinggi. Aduh, kok jauh banget sih besar. Besar banget kayak. Besar banget, ya. Wah, jadi kepo nih aku. Kepo. Kepo. Oke. Adik-adik penasaran apa enggak ya? Kira-kira ya. Aku aja penasaran. Kak Neni, Kak Novi penasaran. Iya, Pasti pasti di rumah penasaran. Kak Ida nggak penasaran kok. Ya iyalah, kita sudah tahu. Iya, iya. Kalau kita kita, ya kan? Oke. Nah, oke, Kak Ida akan sebutkan tema kita hari ini adalah. Coba dengarkan baik-baik. Saya buka dulu. Oke. Aku perhatikan Kak Ita loh, ngomong apa di judulnya. Oke. Tema kita pada hari ini adalah penyertaan Tuhan terhadap kehidupan kita. Penyertaan Tuhan terhadap kehidupan kita. Kehidupan Kak Ita, kehidupan Kak Neni, kehidupan Kak Novi, kehidupan teman-teman sekalian. Tema yang besar loh, yang luar biasa. Nah, oke, sebelum kita lanjut, kita mau belajar, kita mau buka Alkitab kita bersama-sama. Adik-adik tadi sudah nyiapkan Alkitabnya, berarti sekarang waktunya kita akan buka Alkitab, kemudian kita akan baca bersama-sama. Oke, kita akan buka di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayat 20. Ya, kita ulangi. Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai 20. Nah, kita bacakan ya. Oke. Judul perikopnya adalah perintah untuk memberitakan Injil. Ayat 16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Kita akan garis bawahi satu ayat, satu bagian ayat di sini adalah di ayat 20b. Kita akan bacakan. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Nah, kata "aku" di sini kalau adik-adik perhatikan itu huruf kapital A-nya. Artinya apa? Artinya adalah itu menunjuk kepada keberadaan Tuhan Yesus itu sendiri. Ya, huruf A-nya besar, artinya menunjuk pada Tuhan Yesus sendiri. Nah, kalau seandainya ini kita terjemahkan dengan kata yang lebih simpel seperti ini. Dan ketahuilah, Tuhan Yesus menyertai kamu. Kita semua berarti Kak Ita ya? Kita semua, Kak Ita, Kak Neni, Kak Novi, adik-adik, papa, mama, semuanya. Betul, semuanya tanpa terkecuali. Nah, ini yang paling hebat ini. Apa Kak Ita? Menyertainya bukan hanya 1-2 menit ke depan ini, atau satu hari aja. Terus? Nah, menyertainya senantiasa selalu berterus Setiap hari. setiap hari sampai kepada akhir zaman, Kak Neni. Karena Bu, ya
Jadi bukan hanya 1 hari besok, Tuhan hanya menyertai sampai besok doang, atau cuma sampai 1 jam ke depan. Enggak ya? Enggak, ini hebatnya Tuhan kita, hebat loh. Dan Tuhan tidak akan bosan sama kita. Artinya apa? Kita mau melakukan apapun, ya, Tuhan itu tahu. Tuhan ada di sebelah kanan, sebelah kiri, ada di atas, depan, belakang. Oh, kayak ujian gitu. Mata Tuhan melihat apa yang kita berbuat, malah yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat, jangan. Tuhan melihat. Nah, gitu ya. Betul ya? Sip. Jadi lagu ini bukan hanya sekedar main-main, teman-teman. Nah, Tuhan itu benar melihat. Nah, sekarang pun kita bertiga ada di sini, teman-teman ada di rumah. Mungkin kakak-kakak nggak tahu apa yang kalian lakukan, atau mungkin kalian ketika mendengarkan ini kalian sambil duduk-duduk, sambil nyemil, sambil nonton TV. Lirik-lirik TV. Begitu tuh Nggak fokus. nggak fokus. Nah, Kita nggak tahu betul Kak Novi, tapi Tuhan tahu. Bahkan ketika kita pergi kemanapun, Tuhan itu tahu. Tuhan menyertai kita, ya. Tuhan melihat kita. Ya. Kalian keluar rumah, kalian mau ke warung, kalian mau main, kalian mau sepedaan, ayo kemana aja, Tuhan pasti tahu. Tuhan beserta kita. Nah, kalau Tuhan beserta kita, kemudian seperti lagu tadi, Tuhan melihat apa yang kita lakukan, ya berarti bosan nggak ya Tuhan sama kita kira-kira? kalau Kak Novi sih bosen ngeliatin orang kayak gitu terus ngeliatin Kak Neni ngapa-ngapain gitu sedikit-sedikit bosen pasti jenuh lihat itu terus. Tapi kalau aku rasa sih Tuhan tuh nggak pernah bosen loh. Iya, karena kita adalah anak-anak yang dikasihinya. Iya. Sehingga Tuhan tuh nggak bosen sama kita. Nggak pernah bosen. Apa ya? Sedetik pun, seapapun itu Tuhan nggak pernah lewat. Selalu Tuhan tuh ada di hati kita. Gitu. Berarti sama seperti apotek 24 jam ya? Oh lebih dong. Lebih. 24 jam besoknya masih bisa tutup Aika. Nah ini Tuhan tuh nggak ada kata-kata 24 jam. Iya benar. Iya betul. Iya betul ya. Betul ya Kak Novi ya, karena ini yang nggak ada. Kalau Tuhan ada apotek 24 jam, saya pasti libur pastinya. Ayo. Iya, petugasnya aja sudah ada sip-sipan gitu ya. Tuhan cuma dia sip-sipan loh ya. Ada gantinya loh. Nah, teman-teman, kira-kira kalau Tuhan ada di sekitar kalian, beserta dengan kalian, bisa dirasakan tidak ya? Kalau Kak Neni apa ya? Kalau menurut Kak Neni, kira-kira apakah Kak Neni bisa merasakan Tuhan itu ada di sekitar Kak Neni? Kalau menurut Kak Neni nih ya, kalau Kak Neni yang rasakan ya setiap hari ya, Tuhan itu menyertai kehidupan Kak Neni itu luar biasa. Misalnya kalau Tuhan Yesus nggak menyertai Kak Neni, apapun yang Kak Neni lakukan, apalagi kalau Kak Neni kerja ya, dari rumah ke tempat kerja, kalau misalnya Tuhan itu nggak menyertai Kak Neni, pasti di jalan pasti terjadi apa-apa. Betul kan? Tapi karena ada Tuhan Yesus yang menyertai kehidupan Kak Neni berangkat dari rumah sampai ke tempat kerja dengan selamat, tidak kurang satu apapun. Begitu juga dan sebaliknya ya, dari tempat kerja ke pulang ke rumah, nggak ada satupun yang berkurang dari kehidupan Kak Neni. Semuanya ditutup bungkus sama Tuhan Yesus. Gitu kan? Hebat ya, berarti Tuhan Yesus itu ya Kak Neni. Tuh. Nah, kalau Kak Novi nih, kalau ceritanya Kak Novi, Tuhan menyertai Kak Novi itu dalam bentuk apa aja sih Kak? Wah banyak ya, banyak sekali. Penyertaan Tuhan tuh banyak sekali kalau dari Kak Novi belajar itu selama ini, penyertaan Tuhan tuh luar biasa. Dulu Kak Novi pernah nggak bekerja, bingung Kak Novi cari kerjaan itu kemana gitu
ya. Ternyata ada berkat dari Tuhan, ternyata Kak Novi bisa bekerja. Nah, dalam kondisi pandemi seperti ini, banyak teman-temannya Kak Novi itu ada yang nggak bekerja, tapi pernyataan Tuhan luar biasa. Ya. Ternyata Tuhan masih ngasih kepercayaan buat Kak Novi, sampai detik ini Kak Novi bisa bekerja, bisa merasakan kasih Tuhan itu luar biasa. Tapi juga buat adik-adik di rumah, misalkan papa yang mungkin papanya yang saat ini masih dirumahkan, jangan pernah maksudnya bikin kecewa orang tua. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita juga harus bersyukur kita masih ada papa mama di samping kita. Karena apa? Karena Tuhan sayang sama adik-adik juga. Kalau Aida. Kayaknya Iya. Oke, sedikit sharing nih. Waktu itu beberapa waktu nih ya Kak Novi sama Kak Neni tahu ya, mungkin adik-adik juga tahu. Bukan pernah sih, Kak Ita itu sempat lama enggak ikut ke gereja kita. Oh iya. Karena kelihatan ya Kak Ita ya. Iya, baru. Adik-adik pasti inget kan dulu Kak Ita lama banget di sekolah. Baru ini hadir lagi ya Kak Ita ya. Itu kenapa ya? Jangan-jangan di rumah mogok dia. Bolos ya. Oh jangan ditiru ya. Itu Tuhan gak suka adik-adik. Iya. Ceritanya Kak, itu aku waktu itu memang sakit dan memang sulit ya kan, kalau seandainya kita sakit pun kita benar-benar harus memulihkan kondisi kita. Total. Apalagi kondisi saat ini. Harus di rumah, jaga jarak, kemudian apa, kalau kalian keluar kemanapun pakai masker. Nah ini Kak Ita sampai pakai masker. Mana-mana ya Kak ya. Dan di masker hidup sama mulut ya, bukan matanya gitu ya. Please ya. Oke, ya. Itu, jadi waktu itu Kak Ita sempat sakit. Kemudian memang sangat disayangkan Kak Ita tidak bisa ikut memuji Tuhan bersama adik-adik dengan Kak Novi dan Kak Neni. Tapi kesepian itu, Kak Ita juga merasa sepi adik-adik. Tapi meskipun begitu, Kak Ita tetap minta sama Tuhan, Tuhan gimana ya, aku nggak pernah, sekarang ini nggak pernah ke gereja lagi. Tapi Tuhan kasih penghiburan loh. Dari mana? Dari baca Alkitab. Meskipun waktu itu Kak Ita lemah banget, sulit untuk bangun dari tempat tidur Kak. Tapi kalau zaman sekarang nih kan ada HP begitu ya. Sempat Kak Ita dengan pelan-pelan itu buka Alkitab yang ada di HP. Karena Kak Ita sendirian di rumah, baca Alkitab itu, baca ya sejauh yang Kak Ita bisa, Kak Ita mampu. Tuhan hiburkan dari situ. Artinya Kak Ita merasa bahwa Kak Ita nggak sendiri. Kemudian berjalannya waktu, Tuhan benar-benar pulihkan Kak Ita. Yang hari ini pun Kak Ita masih dalam pemulihan. Tapi puji Tuhan hari ini Kak Ita bisa bersama Kak Novi, bisa bersama Kak Neni, sama adik-adik ya, bisa memuji Tuhan. Kita bisa sharing seperti ini. Penyertaan Tuhan itu betul Kak Novi, luar biasa. Bukan cuma segini. Bukan seujung kuku ini loh ya. Apa itu segini enggak, tapi segini. 2 jempol, 6 jempol mungkin. 6 ya. 12 sama akhir. Nah, jadi luar biasa penyertaannya. Ketika Kak Ita sakit, ketika mungkin kita sendirian. Mungkin ada aja juga punya cerita ya. Cerita. Kayaknya dia juga pasti lah ya. Pastilah mereka punya cerita. Kak Ita kok penasaran? Iya. Karena kita penasaran ya. Penasaran lah. Terus gimana caranya kita tahu ya? Kita tahu. Gimana tuh kita kan menyertai adik-adik Kita kan nggak bisa ke rumahnya kan kita masih istilah kata masih lockdown. Iya. Gimana ya? Berdiri saja. Oke. Setelah teman-teman menyaksikan mengikuti ibadah hari ini, kami tunggu kalian bisa kirim voice note melalui WA, atau mungkin jika kalian tidak mau mengungkapkan isi
penting. Ya kalian boleh tulis Tulis ya, di kertas, di kertas, difotokan, Foto dikirim. dikirimkan di grup WA. Ya, Oke, ya. seperti biasa kita komunikasi Hmm, grup Info sekolah minggu kian malam. boleh. Kalaupun misal nih Misal. masih ada yang aduh aku malu begitu ya, mau udah di grup gitu, boleh japri ke kami ini. Oh, iya, Guru, betul. ada Kak Nona, ada Koko Timo, ada Apa lagi? Cici Vera, Terus? Kak Neni, Kak Lia, Kak Ita, siapa lagi ya? Tante Nona, Aksa. Tante Aksa. Tante Nona tadi sudah. Oh iya, sudah ya. Masih Iya. banyak cara mengalaminya. Silakan ya, kami tunggu sharing kalian ya. Tapi lebih enak sih lewat grup sekolah minggu. Jadi Ah. guru semua bisa tahu kan. Bisa karena kita bisa sharing, namanya sharing ya. Iya. Oke, sampai kapan batasnya? Sampai Hari Jumat. Hah? Kelamaan. Sampai hari Senin aja Pak Lutfi. Iya, Senin aja. Oh, berarti hari ini sampai Sampai besok. Oke ya. Ditunggu Kita ya. tunggu ya, kita tunggu. Oke. Cerita kalian tidak harus yang bagus-bagus ya. Pengalamannya aja, pengalaman adik-adik apa. Mungkin selama liburan ini, Oh. ketika atau mungkin sebelum itu kalian belajar di rumah. Boleh ketika kalian Bebas berarti ya Kak ya? aja. Bebas berarti ya? Bebas Kak, bersiap. tak bersalah. Kemudian nggak perlu khawatir, waduh nanti kalau aku cerita waktunya lama. Oh, tenang saja, kami benar-benar Kami siap mendengarkannya, kami siap telinga, begitu, tenang saja. Kalian mau kirim voice note selama 1 jam pun 2 jam silahkan. Oke. Oke, begitu ya. Oke. Oke, saya kita hari ini Tuhan benar-benar menyertai kehidupan kita. Mulai dari kita melek mata ya, Pak. Iya, mata. Sampai merem mata. Sampai besoknya Sampai besok lagi. Terus seperti yang di ayat 27b tadi, Tuhan menyertai kita semua sampai akhir zaman. Begitu ya adik-adik. Yes. Semoga sharing kita hari ini bisa memberkati adik-adik, teman-teman semua. Jangan lupa seperti kata Kak Nomi tadi, kita tetap bersyukur terhadap kondisi apapun sekarang ini. Bersyukur ada papa, mama, ada kakak, adik kalian yang ada mau bersama dengan kalian. Terlebih lagi ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Oke, begitu. Oke, kita berdoa ya. Mari kita berdoa ya. Angkat tangan, kita tutup mata. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan sepanjang kehidupan kami. Tuhan, kami juga mengucap syukur pada hari ini kami sudah menyelesaikan ibadah kami. Kiranya Engkau menyertai setiap kami yang sudah mengikuti ibadah ini mulai dari awal hingga selesai. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi keluarga kami, bagi papa, mama, bagi opa, oma, bagi kakak, adik kami, teman-teman kami, dimanapun mereka berada. Kiranya Engkau menyertai kami, mulai dari hari ini sampai seterusnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mohon ampun atas setiap kesalahan yang kami lakukan. Terima kasih ya Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke guys, ingat